Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar Al-Quran Hadis kelas 3, yaitu bab 1 tentang surat Al-Fatihah. Ya, peta konsepnya tentang surat Al-Fatihah. Lafaz surat Al-Fatihah, arti dari surat Al-Fatihah, kemudian penjelasan surat Al-Fatihah. Di dalam penjelasan itu ada jumlah ayat, ada berapa nanti ayat dalam surat Al-Fatihah, kemudian nama lain dari surat Al-Fatihah apa saja, kemudian urutannya dalam Al-Quran. Surat Al-Fatihah itu terletak di mana? Urutannya terletak di depan atau di belakang, nanti kita pelajari. Kemudian isi kandungan dari surat Al-Fatihah. Ya. Kemudian yaitu materi kita surat Al-Fatihah. Yang pertama, ayat yang pertama yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Itu adalah surat Al-Fatihah. Ada beberapa ayat? Surat Al-Fatihah ada 7 ayat, gitu ya. Ada 7 ayat. Kemudian ayat yang pertama, arti ayat yang pertama yaitu dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Bismillahirrahmanirrahim. Artinya dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Kemudian yang kedua, Alhamdulillahirabbil alamin. Artinya yaitu segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Kemudian yang ketiga, Ar-Rahmanir-Rahim, artinya yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Ar-Rahmanir-Rahim. Kemudian yang keempat, Malik Yaumiddin, artinya pemilik hari pembalasan. Ya, Malik Yaumiddin adalah pemilik hari pembalasan. Yang kelima, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kemudian yang ayat yang ke-6 yaitu Ihdinas siratal mustaqim. Yang artinya tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Kemudian yang ke-7 Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, yang artinya yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Itu adalah ayat yang ke-7. Jadi Al-Fatihah itu ada 7 ayat, ya. Ke slide selanjutnya, yaitu penjelasan mengenai surat Al-Fatihah. Nah, surat Al-Fatihah itu artinya pembukaan. Disebut Al-Fatihah karena berada di permulaan Al-Quran. Jadi pembukaan, artinya disebut Al-Fatihah karena berada di permulaan Al-Quran. Sebelum surat Al-Baqarah itu surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah berarti surat yang pertama di dalam Al-Quran. Kemudian yang surat kedua Al-Baqarah dan selanjutnya. Kemudian penjelasan yang kedua, jumlahnya ada 7 ayat. Yang tadi sudah kita baca, ya, ada 7 ayat. Kemudian yang selanjutnya, surat Al-Fatihah termasuk golongan surat Makkiyah. Kenapa disebut Makkiyah? Karena surat Al-Fatihah itu diturunkan di Mekah, ya. Kalau diturunkan di Madinah berarti disebut surat Madaniyah. Karena surat Al-Fatihah diturunkan di Mekah disebut surat atau digolongkan surat Makkiyah. Tuh, ya. Yang selanjutnya yaitu surat Al-Fatihah juga disebut Ummul Quran. Ummul Quran, ibunya Al-Quran atau induk Al-Quran, ya. Karena
surat Al-Fatihah itu sudah mencakup, isinya mencakup seluruh dalam dari Al-Quran. Disebut induk Al-Quran atau umul Quran, ya. Itu adalah penjelasannya. Yang selanjutnya surat Al-Fatihah juga disebut as-sab'ul matani. As-sab'ul matani. Sab'ul matani itu artinya 7 ayat, ya, yang diulang-ulang. Jadi ketika kita sholat itu kita membaca Al-Quran dan berulang-ulang tiap rakaatnya kita membaca surat Al-Quran, surat Al-Fatihah. Maka kita Al-Fatihah itu disebut surat as-sab'ul matani atau 7 ayat. Begitu juga dalam suatu acara ataupun melakukan kegiatan kita membaca surat Al-Fatihah dulu. Nah, itu kita berulang-ulang membaca surat Al-Fatihah. Makanya surat Al-Fatihah disebut as-sab'ul matani. Slide selanjutnya tentang beberapa isi kandungan dari surat Al-Fatihah. Di antaranya tentang yang pertama, salah satu isi kandungannya yaitu keimanan kepada Allah, ya. Keimanan kepada Allah dengan menyebut namamu ya Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Nah, itu kan menggambarkan bahwa kita itu beriman kepada Allah, ya. Keimanan kepada Allah yaitu bahwa segala puji dan ucapan syukur atas suatu nikmat itu bagi Allah. Semua nikmat itu yang memberi adalah Allah. Nah, itu salah satu kandungannya. Yang kedua, hukum-hukum dan pelajaran, yaitu tentang jalan kebahagiaan yang harus ditempuh untuk memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. Insya Allah ketika kita melakukan aktivitas apapun didahului dengan surat Al-Fatihah, insya Allah kita akan menemukan kebahagiaan dalam kegiatan itu atau dalam kehidupan kita, baik di dunia maupun di akhirat. Itu hikmahnya atau salah satu kandungan isinya. Yang selanjutnya kisah para nabi dan kisah umat terdahulu yang mendapat nikmat dan kisah umat terdahulu yang menentang kepada Allah. Itu adalah ayat yang terakhir, bahwa di situ sudah diterangkan bahwa kisah umat terdahulu itu ada yang sesat, ada yang beriman, sudah dirangkum dalam ayat terakhir. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, itu, ya. Jadi kalau secara detailnya kisah-kisah itu di surat lain, ya, yang di surat lain, tapi secara umumnya sudah ditulis di ayat terakhir, ayat ke-7, bahwa umat terdahulu itu ada yang sesat, ada juga yang beriman, dan semoga kita tergolongkan umat yang beriman, umat Nabi Muhammad yang beriman. Beberapa isi kandungan dalam Al-Quran. Yang selanjutnya senandung Al-Fatihah berikut. Segala puji baginya, pelihara seluruh alam. Engkaulah Maha Pengasih yang penyayang, yang menguasai hari pembahasan. Hanya kepadamu kami menyembah, dan padamu kami mohon pertolongan. Tunjukkanlah
Demikian pelajaran Al-Quran hadis pada pertemuan kali ini. Pak Guru akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.